Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa li kafatil anbiya wal mursalin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa khusus ila ruhi imam hujjatul islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila ruhi Syekh Hasan Muhammad rahimahumullah. Syahunillah lamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, ta'lim kita. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Lanjutan tentang adab makan yang jumlahnya ada 9. Ya, adab makan 10. Ya. Asyaratun lil akli 10 adab makan, wasitatun lisyurbi 6 bagi minum. Lanjutannya adalah al-adabus sabi', adab yang ke-7, adab makan. Allah ya'kula fawqa syab'i wa fawqa al-ju', bahwa janganlah makan melebihi kenyang dan melebihi lapar. Terlalu kenyang makannya atau terlalu lapar hanya makan. Namanya aja terlalu kelewatan tuh kada bagus. Fauqa itu di atas, melebihi dari batas kenyang, sudah kenyang masih, sudah lapar dibiarkan juga, jangan juga. Wa yu'tadharu idza syabi'a, dan hatta la yakhjalu ad-dhaif, dimaafkan. Mungkin kita bohan dimaafkan ini, diuzurkan, dimaafkan. Idza syabi'a, apabila dia kenyang, hatta sehingga la yakhjalud dhaif, sehingga tidak menjadikan malu tamu. Jadi kita makan agak lebih sedikit dari porsi biasa, yang sehingga jangan menjadikan tamu itu malu. Tamu datang ke rumah makan sama-sama kita, amun kita makan lakas ampih, tamu manjar makan melambat misalnya, supan tamu bertambah. Makanya kita juga makan itu, apalagi kita sebagai menjamu tamu, jangan terlalu laju juga lah makannya. Apalagi lakas menabuk, cuci tangan, jar tamu aku udah nyaman lagi makan kayak gini. Jadi urusan makan tadi jangan sampai melebihi kenyang. Saat tertentu karena tamu itu perlu dimuliakan, maka melebihi sedikit itu masih yu'tadzaru, diuzurkan, dimaafkan. Tapi kan sampai kekenyangan, Bang. Au mimman bihi hajatun, atau orang yang di situ ada hajat. Ya itu tadi kan. Untuk salah satunya kalau contoh tamu tadi memuliakan tamu, itu dimaafkan gitu. Kan kada saben hari kayak gitu. Iya. Fa inna syab'al mufarrid yamna'u minal ibadah. Kenapa jangan terlalu kenyang makan?
karena sesungguhnya kenyang yang berlebihan itu mencegah, menghalangi seseorang daripada beribadah. Kalau terlalu kenyang, karena bawaannya diam aja, lakas ngantuk, berat badan, diamalkan gitu. Itu jadi jangan. Wala yuqawi 'alaiha, dan tidak menjadikan berkuat beribadah gara-gara makan terlalu kenyang. Bukan bertambah kuat, tetapi bertambah lemah jadinya untuk beribadah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi. Tidaklah memenuhi seorang hamba, anak cucu Adam, suatu wadah syarran yang buruk, ya. Syar itu buruk, min batnihi, daripada perutnya. Jadi tidak ada seorang anak cucu Adam, seorang hamba Allah yang memenuhi wadahnya yang lebih jahat, yang kada bagus daripada memenuhi perutnya. Kalau memenuhi bersedekah bagus saja, memenuhi wadah-wadah apa biasa. Tapi kalau wadah tangki gasan perut ini, kalau untuk kita ketahui yang paling Allah tidak sukai adalah kalau memenuhi perut. Tapi kalau memenuhi timbangan, memenuhi takaran, itu memang pas, harus. Tapi giliran perut yang terlalu penuh tadi itu, maka kada bagus. Itu wadah yang paling kada bagus, perut. Hasib ibnu Adam laqimatun yaqumna sulbah. Cukuplah terhadap anak cucu Adam manusia beberapa suapan. Peribahasanya itu laqimah itu beberapa suap. Yaqumna, yang membuat dia kuat, sulbahu, sulbinya, pinggangnya, bisa kuat berdiri untuk melakukan ibadah. Jadi cukup sebenarnya bagi manusia itu, anak cucu Adam itu, makan itu yang sekira-kira pinggang kita kuat bekerja, pinggang kita kuat beribadah. Udah. Kan apabila terlalu penuh, berat nanti bawaannya, yang akhirnya akan ngantuk. Beberapa suap, bahasanya laqimah itu suapan-suapan. Beberapa suap yuk. Kada kehitungan pang suap kita, karena suap kita kecil. Fa illam yaf'al, apabila tidak bisa makan hanya beberapa suapan atau porsinya ringan yang kira-kira kuat pinggangnya sudah untuk berdiri, bekerja, beraktivitas harian, sebatas itu kada mampu, ayo. Kada mampu itu fasulusun, maka dibagi 3 aja sudah. Fasulusun ta'amun, fasulusu ta'amin, sepertiganya untuk makanan beratnya, makanannya, wasulusu syarabin, dan yang sepertiga berikutnya adalah untuk minumnya, wasulusun lin nafas, sepertiganya untuk bernapas angin. Jadi wadahnya itu yang sepertiga barang makanannya, sepertiga banyunya, sepertiga yang kosong, supaya membelender itu nyaman. Tanya aja ibu-ibu tuh, kalau mau penghibak blender kayak apa yang mutarnya. Berarti ayo boleh seperti itu dikira-kira. Makanya jangan kisah tuh orang tua mengautakan nasi gasan cucunya, anaknya kah. Lalu penemu liatnya makan lambat apa gitu, habisi kena mati ayam, ujar peribahasanya. Padahal porsinya untuk itu bisa aja tak berlebih. Jangan dipaksa untuk, kalau memang sudah porsi anak segitu, lalu kenapa kita mengambilkan banyak, lalu dipaksa dia untuk menghabisi seperti itu, yang akhirnya ya kekenyangan lah gitu. Berarti itu cara orang tuanya tidak pas juga. Sampai dimarahi, coba kamu kalau dihabis, awas gitu. Tapi lihat dulu porsi anaknya tuh, sesuaikan dulu. Kalau memangnya kada habis, ayo nih menghabiskan aja no. Sampai bahasanya ada peribahasa apa jar di anu lawan wancuh kah,
Ayo, siapa orang Bahari dengar itu? Kekenyangan nih gitu. Ada tuh di seberang kisah kayak itu. Si anu dulu jar habisi, ayo habisi awas. Tuhuknya mah habisi, dia anu lawan wancuh nasi. Yalah, ayo siapa tahu kisah Bahari itu. Kita merekam juga bang. Ya di situ seberang situ. Iya, jangan lagi kecil dipaksa gitu. Ya disesuaikan porsinya. Nomor 7. Berikutnya al-adabus samin, adab yang kelima, adab makan. Alla yakula min durwatil qas'ah. Ini perlu nih, adab padahal ini kayaknya ringan aja, biasa aja. Jangan makan dari puncak piringnya itu, ganalnya itu, nah, ambil berdulu di atas. Kan misalnya makanan sak, begitu kan agak bertinggi ini kan. Nah, diambil berdulu di atasnya, makani atasnya dulu ada kayak itu. Makanya kalau kita ngambil prasmanan kayak gitu, nah ini wadah nasinya gitu, bukan di tengah diambil. Iya, wala min wasati ta'am, dan juga di puncaknya tidak juga dari pertengahan makan, wadah besar, qas'ah tuh wadah besar lah, piring besar, wadah makanannya tuh. Nah, atau piring kita juga sama aja, bukan di tengah dia berdahulu, enggak gitu. Oh iya ya, kok itulah. Bal yakulu, tetapi dia makan min istidaratir raghif, dari sisi roti. Raghif itu roti yang agak besar tuh. Nah dari pinggirnya lah, dimakan berdulu di tengahnya gitu. Atau ambil nasinya gitu. Illa idza qallal khubz, kecuali kalau roti itu kecil. Nah, itu sudah dirobek-robek, lain cerita. Kan dirobek itulah. Kalau ada kayak wadah tuh nah kayak ini nah. Jangan diambil di tengah berdulu. Iya. Ambil tuh di pinggir. Kita menyuap nasi di piring kita kayak itu juga, dari pinggir, diruntuh gunungnya. Iya. Itu aturannya. Iya. Silakan. Ayo berdirian sudah tuntung. Taqabbalallahu minkum, berdirian. Yuk. Nah, berjejer kita antri kan. Jadi mau ambil nasi kah? Jangan di tengah berdahulu. Nah, ambil gitu. Nah. Ya kan? Lauknya kayak itu juga. Nah, kecuali memang ini anunya, nah aku hendak, karena masing-masing satu-satu sudah kan, aku hendak sayapnya aja, sayapnya pas betul tengah tuh dijepit, lain cerita kalau kayak gitu. Iya, kalau sayur biasa saja rata semua, nah ambil dari samping aja gitu, itu aturannya. Wala yaqta'u bisikin, jangan makan roti kayak apa gitu dipotong dengan sikin itu pisau. Malah maka yang kan langsung itu ada pisaunya nah cocol ke sini kan gitu. Yang panas langsung tuh apa yang ngarannya itu sama lagu liur gitu. Itu ada di kota tuh rame banget itu, penuh parkiran gitu tuh. Yang langsung dibawa, diangkat langsung lawan. Nah, pokoknya kita kan seini keirisannya tuh. Betul kan ada pisaunya diiris gitu jar. Di sini dipadahi kada kayak itu jar. Wala yaqta'ul lahma aidan bisikin, jangan juga memotong tadi rotinya. Jangan memotong daging pula bisikin dengan pisau. Kama huwa adatul ahlab la atrak. Karena itu adab orang yang bubuhan, lain bubuhan kita gitu aja dah. Lain bubuhan orang kita kaum muslimin gitu bahasanya. Itu adab. Faqad naha anhu. Maka itu Nabi karena Nabi itu kalau bisa jangan menyerupai suatu kaum, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti cara-cara mereka, maka itu adalah bagian mereka. Iya. Waqala, kata Nabi, inhashuhu nahshan. Inhashu itu apa namanya? Ayo, mana artinya tadi? Roti
Iya. Artinya ya itu tadi. Cukup di apa namanya? Kayak dirabit gitu ya, dirobek aja. Iya. Oh iya, sudah betul. Wala yudha'u 'alal khubzi qash'atan, dan jangan juga diletakkan di atas roti yang tadi itu qash'atan, wadah piring besar tadi. Ini makanan ditumpangi lawan wadahnya lagi itu. Wala ghairah, atau yang lainnya. Iya, illa ma yu'kal lebih, kecuali kadang ditumpang yang tumpangannya di atas itu sesuatu yang dimakan juga. Iya. Kalau kita ada angkatan piring ya, itu ditumpang lah namanya. Kadang kan ini berjarak. Nah, jadi jangan ini misalnya piring, wadah, ini makanannya, langsung ada lagi, langsung tumpangi lagi lawan piringnya gitu, langsung menyatu gitu tuh. Janganlah. Kada di Jepang kita kayak itu. Yang kita ada angkatan piring itu berjarak juga. Nah gitu. Erak itu ya. Kali ini langsung ditindihi, langsung ditumpang gitu, jangan. Tuh sampai ke situ. Qala sallallahu alaihi wasallam akrimul khubza, muliakanlah roti itu. Fa innallaha ta'ala anzalahu min barakatis sama, karena sesungguhnya Allah menurunkan roti makanan itu daripada keberkahan langit, yakni al-matar, dari asalnya hujan. Allah itu berkah itu. Wa dzalika li anal khubza ghidhaul badan, karena sesungguhnya roti itu, kalau kita bukan roti ya nasi lah. Itu adalah makanannya badan jasmani, wal ghidha qimamur ruh, kemudian apa namanya? Roti ghidha, lauk-lauknya gitu sama juga ya. Itu makanan bagian dalamnya juga. Samalah. Wa qad syarafahu Allah wa ja'ala min asyrafil arzaq ni'matan minhu. Sesungguhnya Allah memuliakan roti atau makanan tadi min asyrafil arzaq, semulia daripada rezeki. Ni'matan minhu, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dihina-hinakan makanan. Iya. Jadi makanya orang-orang Bahari itu gugur nasi, ambil nak pungut nak sayang nak menangisnya kalau kada dimakan ya. Iya. Tapi sononohan wayah ini kah wayah dahulu kah sengaja ditinggal makanan itu. Ambil terlalu banyak porsinya, kada habis. Sate ambil 5, undang bertepung ya barang aja. Undang bertepung 5 juga. Mantapnya. Apalagi ayam bakar itulah nama potong itu ya. 1 kah 2? 2 aja. Ayo, pokoknya kan di rumah ndak ada, jarang itu. Nah, porsinya itu diingat-ingat. Saya yakin, kita yakin semua ahli bait yang punya acara itu makan kita tuh porsinya agak banyak sedikit dari biasanya, dan itu betul-betul habis sesuai dengan standar normalnya. Insya Allah ikhlas saja, senang lagi daripada mengambil agak banyak tadi tapi kada dihabisi. Kira-kira sate yang orang acara itu bukan harga yang biasa pengharganya, 1 tusuknya. Nah, tapi ini perlu diperhatikan juga. Makan kita di acara orang itu harus mengambil porsi itu sesuai dengan yang adatan, urfan, yang wajar secara umum. Itu urusan makan. Jangankan makan, berwudu aja tuh. Iya. Berwudu itu adalah kita harus menggunakan air yang sedang, yang standar. Iya. Meskipun itu fisabilillah, maksudnya wakaf itu kan untuk umum. Apabila kita menggunakan berlebihan sederas-derasnya itu, berlambat-lambat pulang itu membasuh. Nah, aturnya jatahnya berdua, sini sorangan aja. Itu tidak benar dalam agama. Iya, tidak boleh. Meskipun itu wakaf. Karena, nah, makan juga begitu. Porsinya lauk tuh kayak apa yang wajar sih? Yang wajar berapa lauknya itu? Bila terlalu berlebih, rata-rata berlebih seperti itu, nasinya bersisa banyak, coba aja. Padahal nasi itu diseimbangkan oleh si empunya cateringnya itu sudah. Iya, orang catering itu nasinya memang mengatur kada sebanyak kayak kita makan di rumah, Bang. Nasinya kada banyak, lauknya dibanyaki, kan gitu arahannya. Nah,
Itu normalnya seperti itu tadi. Nah, apabila berlebih daripada yang standar, yang normal, adatan atau urfan secara uruf tradisi, itu tidak halal. Kalau kembali kepada tasawuf arahnya begitu. Iya. Kada bapak kada habis dibungkus bawa bulik. Makin nyai. Sengaja dibanyaki bu ya. Iya, ibu-ibu kan betas, kita kan ada betas. Kada habis jar. Karena kau bawa bulik ini punya aku juga. Tapi pian mau ambil wadai berapa? Iya. Kokus itulah benar. Buka Imam Ghazali yang masalah berwudu tadi itu, Marakil Ubudiyah kitabnya itu seharusnya. Berwudu aja tuh kita berlebihan menggunakan air di luar batas wajar. Iya, mubadzir, membuang-buang, tidak benar itu. Sedekahnya cuma 2.000 aja ke masjid. Apalagi kita tidak ada darurat sama sekali, hendak menghemat banyu, aku jar hendak buang hajatku kalau masjidnya parak masjid ujar nyaman ujar. Hai, siapa menyuruh itu? Itu akal ma'akal namanya itu tuh. Kada boleh seperti itu. Hai, aku ubat membasuh ke masjid banyak banyu gratis, empat membasuh apa yuk? Membasuh ban 2 misalnya. Tapi lumpurnya banyak banget. Membasuh motor ke masjid. Pian kan ada orang masjid yang diarahkan oleh petugas panitia masjid, enggak. Bukan orang yang mengelola masjid yang memang diperuntukkan untuk itu juga, enggak. Dilayani untuk itu, enggak. Pian jamaah biasa. Tapi pian membasuh motor ke masjid umpat situ. Enggak, udah boleh. Kalau iya boleh, tapi bayar. Kan? Kalau bayar dia berapa? 20.000. 20.000 juga minimal. Kalau perlu lebih. Iya. Hendak cari gratis, makal itu namanya. Tapi makal yang kada bujur. Sepele kayaknya itu. Kayak urusan makan tadi, adab halusnya, sopannya. Nah, itu. Nah, Mbah, perlu kita tahu itu. Iya. Al-adabut tasi', adab yang ke-9. Allah yamsaha yadahu bil mindil. Janganlah dia menyapu tangannya dengan sapu tangan. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sehingga dia membersihkan dulu jari-jarinya dengan mulutnya. Kalau kita tisu, iya. Kita ini makan misalnya yang kayak kan umumnya yang maksudnya yang kayak begulai, ada yang masih bumbunya banyak di tangan gitu, itu. Nah, jangan langsung begitu selesai di tangan jar banjir tuh becelimut apa leh? Becelumur. Langsung disapu lawan tisu, jangan. Atau langsung ke kobokan. Kobokannya satu untuk bertiga pulang. Kerja di nomor 2 melihat gitu, kayak hujan lawas banar tuh, karuh banar banyunya. Iya. Jangan sehingga iya. Begitu dulu. Iya. Nah, fa innahu la yadri, karena dia tidak tahu min ayyi ta'amihil barakah, di mana makanan dari sekian dia makan dari awal dan akhir itu keberkahannya di mana. Enggak tahu. Makanya kalau memang tapi kan ada tangan kan bisa jelas sebelum gitu daripada bukan dimasukkan kayak norak kayak apa untuk ada juga bang bagi biasa ini keadaan pang itu iya ini kan ada bersih di sini tapi malah bersisa sengaja disisai siapa kamu malah jadi itu karena jadi kamu dihabisi aja akhirnya habis rezekinya aja siapa nah, padahal kan orang kampung aja makan pulang kalau habis bersih itu mana ada badahkan orang kada punya pendidikan agama gitu iya la tadri wa antum la tadina antum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah kata Nabi idza saqata luqmatu ahadikum hadis yang lain apabila jatuh suapanmu artinya pas menjawab gugur makananmu idza saqata luqmatukum ambil kemudian wamtil anhal adza kalau ada yang
sedikit mungkin agak kotor dibuangi. Nah, bila masih lagi dimakan. Jadi agar-agar gugur. Kalau cuma untuk roti, bisa masih. Kan kering itu. Gugurnya kan kita dikain sini makan sini. Bisa. Apalagi kalau orang makan yang pakai saprah spray gitu. Nah, wah, gelar kayak itu. Mau nyamannya makan itu bebas. Yang gugur kan bisa diambil karena masih di wadahnya ada itu. Jangan, karena budaya orang-orang non muslim itu kalau gugur tuhnya gengsi mah ambil. Kita umpatan juga di undangan. Di rumah ambilnya juga sayang. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir adab makan, al-adabul ashir ayyahmadallah ta'ala ba'da faraghi minal akal. Hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai daripada makan. Jangan lupa membaca doa memuji Allah, alhamdulillah, minimal pendek alhamdulillah. Minimal itu, kalau perlu dilengkapi alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Udah. Nah, itu urusan makan. Pasangannya wa amma adabus syurbi fa hiya katsirah aidan. Adapun adab minum maka dia banyak banget juga, banyak sekali. Al-awwal, tapi tidak semuanya ini. Al-awwal yang pertama ayanzura fi ina'ihi qabla syurbi. Hendaklah dia melihat ke bejananya sebelum dia minum. Iya, kan lain botol bang, gelas. Sebelum diminum jangan mata ke lain, langsung itu. Iya, lihati dulu. Iya, kenapa? Li'alla yakuna bi syai'un mimma yu'dhi min qadin wa ghairi. Karena siapa tahu ada sesuatu yang akan menyakiti. Iya, menyakitkan. Iya, misalnya ada kotoran atau apakah macam-macam banyak di situ, hati dulu bujuk-bujuk sebelum minum. Nah, kalau kita botol sama juga lihat ya sambil. Siapa tahu yang lama misalnya gitu kan. Lalu ada berubah sudah atau ada sesuatu apa. Tersuap nanti. Atsani yang kedua ayusamiyallaha ta'ala qabla syurbi wa yahmaduhu wa yahmadahu ba'dahu. Hendaklah dia menyebut nama Allah berbismillah sebelum minum dan memujinya setelah minum. Nah, udah. Kalau minum langsung makan habis makan minum, kedua sayanya karena bersambung. Nah, ini khusus minum misalnya. Asalis yang ketiga ayyasyarabahu massan. Hendaklah dia minum itu dengan cara masan tuh kayak meisap nisuk. Nah, itu kan bukan kayak diruruk tuh kada. Kalau kita butuh kada kan diruruk. Nah, masuk langsungnya kayak itu. Rasanya banyu apa? Kada tahu. Jadi bini itu kayak botol bilang kayak diminum bujur tuh makan. Jadi menikmati gitu. Kayak diisap gitu minum. Bukan diruak biasa tuh. Enggak. Ala mahlatin syurban, dengan cara mahlah itu ya apa namanya mudah atau agak lambat gitu. Syurban raqiqan la'iban ay tatabu'an min ghairi nafsin. Minum terus tetapi berurut terus menerus min ghairi nafsin, tapi min ghairi tanafusin, dengan tanpa bernapas di bejana. Iya, aku ini langsung habis sekali tahu ya. Tapi sambil bernapas, jangan. Jadi jangan bernapas di bejana ini, di gelas di mana minum. Qala Rasulullah SAW, masu alma massan, wala ta'ubuhu abban. Iya. Hiruplah air itu, dihirup maksudnya dihirup gitu. Iya, diisap, dihirup. Nah, wala ta'ubuhu abban, jangan diminum itu dengan apa namanya tadi itu? Sambil bernapas gitu. Jadi minum itu jangan bernapas di ini tadi. Jadi diisap. Nah, kalau minimal 3 kali lah minimal sudah maksimal gitu. Berhenti dulu baru lagi gitu. Jangan jangan. Hakadha rahul Baihaqi min hati Anas wa fi ba'd riwayah ziyadah. Fa innal
kabida minal ab wal al-kabid wa gharabil waj'i. Wa qad alima bit tajribah anna hujumal ma jumlatan wahidah, sesungguhnya diketahui dengan cara tajribah. Tajribah itu uji coba, penelitian, ya. Bahwasanya memasukkan banyu secara jumlah sekali aja habis. Ya, alal kabid sampai ke hati yuk limuha itu akan menyakitkan. Kada membagusi hati jadinya. Langsung diruruk habis sampai habis. Nah, iya. Bi khilafi urudihi ala tadrij, lain kalau memasukkan itu dengan cara tadrij itu berangsur-angsur. Iya kan? Nah, makanya dia bertahap. Istirahat bernapas dulu, mulai lagi gitu, jangan itu kada bagus untuk urusan hati kita ini. Ala tara anna subbal ma al-barid ala qidri. Kamu tidak pernah lihatkah bahwasanya menuangi banyu yang dingin ke atas kuali, rinjing ke barang aja, bekajut yang dia mendidih itu, sreng aja itu kalau rinjing panas tuh. Iya. Nah, jadi jangan seperti itu. Bitadrij, jadi jangan perlahan-lahan. Iya, jangan Pak Andi tadi. Itu adabnya seperti itu. Kemudian ar-rabi' yang keempat, ayyashraba fi salasati anfasin. Nah, dari sini sudah. Hendaklah dia minum pada 3 nafas, yahmadullah, memuji kepada Allah, fi akhirnya, pada selesainya. Wa yusammillah fi awailihi, membaca bismillah pada awal minum. Wa hadza huwal murad bima rahu syaikhan rahu Tirmidzi. Inilah yang dimaksud hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud rafa'ahu, kana yatanafasu fil ina salasan, adalah bernapas untuk bejana itu 3 kali. Maksudnya bi ayyashraba, dia bahwasanya minum, kemudian yusiluhu, kemudian berhenti, anfamihi, dari mulutnya. Nah, minum kemudian 3 kali misalnya gitu kalau mana bernapas juga, atau 2 kali aja nih masalah, turun dulu. Nah, dari mulutnya wa yatanafasu, bernapas, tsumma yashrabu, minum lagi. Nah, secukupnya aja itu, turun lagi. Tsumma yaf'alu kadzalik, dia perbuat seperti itu bertahap. Fa idza akharahu, apabila kehabisannya tuntung minum, hamidallah, memuji Allah. Yaf'alu dzalika salasa marrat, dia perbuat demikian itu, silakan 3 kali. 3 tahapan misalnya gitu. Boleh, silakan. Udah. Kemudian amma warada minan nahyi 'anit tanaffusi fil ina, adapun keterangan larangan bernapas di gelas lah, di bejana wadah minum. Fal murad, yang dimaksud dengan larangan itu, fi jawfil ina, di mulutnya ini tadi gitu. Wa dzalika li annahu yughairul ma, karena itu akan merubah kondisi air. Bernapas di situ. Ya, imma li taghairul fam, lantaran karena berubahnya mulut, makan yang lain, jadi otomatis banyu itu juga berubah. Au tarkis siwak, atau memang mulut kada bersikat gigi, langsung minum, bernapas di situ juga, tak keluar, masuk pulang. Nah, gitu maksudnya. Au li anna nafsa, udah. Wa yundabu ayyaqula fi akhir nafsil awal alhamdulillah. Disunatkan adabnya nih, membaca pada akhir napas yang pertama sekali minum, napas angkat, istirahat dulu, lepas, baca alhamdulillah. Wa fi tsani, yang kedua minum lagi, lanjutannya kan selesai lagi dulu, tambah alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi yang ketiga alhamdulillahirabbil alamin, baru arrahmanir rahim. Ada riwayat seperti itu. Kalau kita kada tentu akan semuanya dulu, hanya berdoa. Ayo silahkan aja. Yang jelas jangan lupa baca hamdalah, alhamdulillah tadi. Al-khamis, yang kelima, alla yashraba qa'iman, janganlah minum dalam keadaan posisi berdiri, wala muttaji'an, dan juga adalah berbaring. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam naha an syubi qa'iman, karena sesungguhnya Nabi SAW melarang minum berdiri. Kalau makan bang sama aja, kan minum itu agak ringan ceritanya nih. Kalau makan kan susah kalau berdiri, pegang piringnya, apanya lagi wadahnya itu. Nah, iya. Rawahu Muslim min hadithi Anas.
Waruya anna sallallahu alaihi wasallam syariba qa'iman. Satu riwayat Nabi pernah minum posisinya qa'iman, berdiri. Qala al-musannif rahimallahu taala, lalu pengarang ini berkata, wala'allahu, mudah-mudahan yang dimaksud Nabi makan berdiri, minum berdiri itu kana li'udrin, lantaran udzur, wa huwa ar-rukub, yaitu dalam keadaan di kendaraan. Posisinya sulit duduk, bisanya cuma berdiri, maka pernah Nabi minum seperti itu berdiri. Iya. Udah? Wa yakunu dalilan ala ibahati syubi qa'iman. Lalu keterangan di sini lagi Anda menggarisbawahi, maka itu merupakan dalil bahwa sebenarnya minum berdiri itu adalah bukan dosa, tapi dalil bahwa boleh minum berdiri. Tetapi adabnya adalah memang yang paling bagus tetap posisinya duduk. Iya. Jadi riwayatnya seperti itu. Lalu hadis yang lain menyatakan hadis Nabi lagi, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ini hafalan anak-anak sekolah ini. Anak TK, TPA juga ada. Gitu. Bila ini berdiri, la yashrabanna, ya gitu aja. Kalau kita tahu hadisnya, apa jangan minum itu? Layas, bisa layas aja, layas ya kekanakan itu. Janganlah Nabi sekali-kali minum itu dalam posisi berdiri. Iya. Lalu keterangannya, anna nahyahu, bahwasanya melarangnya Nabi SAW anisyurbi, minum qa'iman berdiri, laisa litahrim, bukan hukumnya haram, bal litanzih, tetapi untuk litanzih. Adab untuk tanzih itu memensucikan lah gitu. Minum berdiri itu kada bagus. Keterangan dari orang minum berdiri bahwa afatun, ada yang menjadikan tidak baik minum berdiri, ma'amalahkan. Minha di antaranya la yahsulu bihi rayyatam, la yahsulu bihi rayyutam. Kalau minum berdiri tidak akan mendapatkan hasil. Ampi haus itu apa namanya? Haus, mbak minum ampi haus, bahasa Indonesianya apa? Nih, ayo. Tidak akan mendapatkan hasil. Kalau haus itu apa namanya? Haus, anak minum ya. Mun sudah habis tuntung minum, ampi haus, bahasa Indonesianya apa? Hah? Dahaga kan? Nah, tidak akan mendapatkan hasil dahaga yang sempurna kalau minum berdiri. Gitu. Wala yastamiru fil ma'iddah, dan tidak juga yastamir itu berlanjut sampai ke maidah itu usus ini, nah bukan usus ini, hatta yaksimul kabid ala alda, sehingga dibagi oleh hati itu ke seluruh anggota dulu. Jadi kada bagus minum berdiri itu kalau diamalkan. Kalau sesekali mudarat kan tadi boleh, karena hadis Nabi pernah seperti itu. Wa yanzilu fi sur'atin ila maidah. Semestinya kan di sini dulu sangkut, baru turun ke bawah. Nah, kalau langsung berdirinya nyut langsung bawah, dan dia turun dengan segera sampai ke usus. Fayukhsha minhu, maka dikhawatirkan dengan sebab itu. Apa namanya? Ayyabruda biharataha, mendinginkan apa namanya? Di sini. Wa yasra'u an-nufud ila asafil badan, dan akan segera los terus ke paling bawah badan. Bigori tajrid, yang tidak secara bertahap. Bila minum berdiri langsung ke bawah gitu. Makanya itu kada bagus kalau diamalkan. Cuma tadi hadis ada dua kan. Jadi kalau saat-saat tertentu yang memang sulit posisinya untuk berdiri, ya ayulah gitu. Nah, tetapi yang adabnya sebaiknya dalam semua keadaan, kalau memang tidak ada masalah apa-apa, memang duduk. Kalau minum berdirinya langsung nyut langsung ke bawah. Yang semestinya berhenti di sini dulu, langsung ke bawah sini pelan-pelan, nah baru menyebar ke seluruh anggota. Apalagi orang bagus bangun guring tuh ya gitu, minum banyak 1 liter kah? Talah. Tapi itu bagus, Pak. Bahasanya kan ya minum dibanyakilah, bangun guring itu gitu. Bagus, banyak putih biasa. Kan apa selang-selangnya itu kan
parit-parit, anggaplah gitu, yang agak sedikit ada lemak apakah di anunya itu. Bagus itu. Karena memang harus banyak minum, tapi jangan langsung berdiri tadi, duduk. Jadinya langsung ke sini dulu, tertahan, lalu menyebar pelan-pelan seperti itu. Nah, ini diterangkan seperti itu. Kemudian as-sadis, satu yang keenam. Yang keenam ini penghabisan udah, iya. Ayuna wila man kana ala yaminihi in kana ma'hu ghairuh. Hendaklah dia mengambil, yunawila mencapai, mengambil, menyerahkan lah gitu bisa, ya, orang yang ada di sebelah kanannya jika ada bersamanya orang lain. Minum gini, setelah selesai kalau memang ada minum ini, arahkan kepada orang yang sebelah kanan. Faqad warada annahu syariba Rasulullah SAW labanan wa Abu Bakrin qa'idun. Satu riwayat Nabi pernah minum susu di sebelah kanan, ya, dan Abu Bakar berada di sebelah kiri. Orang Arabi, orang kampung, orang gunung berada di sebelah kanan. Wa Umar qa'idun nahiyah, sementara Umar berada agak di pojok situ. Nah, iya. Lalu ujar si Umar, "A'ti Abu Bakrin, ya Rasul, tu serahkan kepada Abu Bakar, tu sebelah kiri." Nah, iya kah? Lalu Nabi fana walal Arabi, tetapi Nabi menyerahkan ke orang yang sebelah kanan Arabia tadi. Walam yunawil Abu Bakar, Nabi tidak menyerahkan ke Abu Bakar. Secara individu Abu Bakar lebih mulia daripada orang biasa yang orang gunung tadi itu. Nah, tetapi dia sebelah kanan, Abu Bakar sebelah kiri. Lalu bukan orang yang mulia di saat ini diperhatikan, tetapi Nabi mengarahkan qala al-aiman fal aiman fal aiman. Dan Nabi kalau ada sekitar kita yang mana arahannya ke sebelah kanan dulu. Nah, karena hadis ini mengarahkan untuk posisi cara adabnya seperti itu, bukan melihat kepada orang. Tetapi saat yang lain memang bukan tidak boleh. Kalau kebetulan sini orang yang paling mulia apa, sini juga berpikir, kan gitu bahasanya. Jadi tidak harga mati, tetapi hadis ini mengarahkan bahwa kalau secara umumnya kalau untuk kita berbagi itu ke kanan al-aiman sebelah kanan, arah kanan. Padahal kalau Umar berkata, "Ya Rasul, Abu Bakar." Kenapa? Beliau kan orang yang dituakan. Tetapi Nabi ingin mencontohkan bahwa cara secara umumnya adalah ke kanan. Gitu. Itu aja maksudnya. Jadi tidak bertentangan dengan hadis nanti sidin guru, masa orang sini guru yang didudiakan, kada pas. Betul aja itu nanti. Tetapi untuk hadis ini mengarahkan secara umumnya begitu. Nah, pas sudah habis juga. Iya. Nah, jadi itulah adab minum dan juga tadi adab makan. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini wawasan kita ada bertambah sedikit, mudah-mudahan. Dan ini insyaallah ringan-ringan aja, kada berat, tinggal melaksanakan aja. Sudah yang kita kerjakan, menyempurnakan dikit-dikit. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fina bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fina fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.